Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Turniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal internasional. Untuk aspek yang akan dianalisis berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Effect of Scientific Argumentation on the Development of Critical Thinking. Nah, latar belakangnya yaitu argumentasi merupakan bentuk wacana yang perlu dipraktikkan oleh anak-anak dan diajarkan secara eksplisit melalui strategi pedagogis, penataan tugas, dan pemodelan. Nah, argumentasi itu juga perlu diintegrasikan dalam ekosistem pembelajaran sains untuk meningkatkan berpikir kritis. Nah, ini ada pola argumen Tolmin atau TAP, itu adalah salah satu model argumentasi yang bisa diterima secara luas. Nah, rumusan masalahnya yaitu apakah strategi Think, Read, Group, Share, Reflect atau TRGSR itu efektif dalam pengembangan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran biologi. Dengan tujuan penelitian untuk membahas secara kritis efektivitas TAP dalam strategi Think, Read, Group, Share, Reflect, yaitu strategi pengajaran berbasis argumentasi ilmiah terhadap pengembangan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran biologi melalui hasil yang diperoleh dari penelitian eksperimental di tingkat sekolah menengah yang lebih tinggi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental, pretest, post-test, kontrol, group design, dan observasi. Dengan sampel penelitian, yaitu mahasiswa dengan jumlah 50 yang berasal dari latar belakang matematika dan sains, yang dipilih secara acak untuk setiap kelompok. Ada 25 siswa untuk kelompok eksperimen dan 20 siswa untuk kelompok kontrol. Nah, dalam pelaksanaan pada kelas eksperimen, yaitu langkah yang pertama dengan orientasi pada model argumentasi Tolmin setelah melakukan pretest. Nah, pertama siswa itu diorientasikan pada model argumentasi dan strategi berbasis argumentasi ilmiah, yaitu TRGSR. Nah, para siswa ini membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang berbasis argumentasi ilmiah yang menurut mereka adalah pedagogi baru karena mereka tidak terbiasa dengan pembelajaran kolaboratif digital berbasis masalah. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah intervensi berbasis strategi argumentasi ilmiah setelah orientasi siswa. Nah, untuk strategi argumentasi ilmiah, pembelajaran biologi dilakukan dengan kelompok eksperimen melalui argumen Tolmin. Nah, sedangkan kelompok kontrol itu diajarkan dengan pendekatan pengajaran berbasis argumentasi atau pembelajaran biasa. Nah, hasil yang diperoleh bahwa hasil kelompok eksperimen yang dihadapkan pada strategi argumentasi ilmiah pengajaran biologi itu telah berhasil secara signifikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis atas pengajaran berbasis non-argumentasi di kalangan siswa sekolah menengah. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Think, Read, Group, Share, Reflect atau TRGSR, yaitu integrasi pola argumen Tolmin dalam TRGSR, itu efektif dalam mengembangkan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran biologi. Kemudian artikel yang kedua dengan judul Assessing Quantitative Modeling Practice, Meta-Modeling and Capability of Confidence of Biology Undergraduate Student. Kemudian latar belakangnya yaitu adanya laporan nasional yang telah berulang kali menyerukan peningkatan penekanan pada pemodelan di sains, teknologi, engineering, and matematik karena pemodelan mengambil banyak bentuk termasuk pengalaman visual, verbal, numerik, atau simbolis. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kondisi kemampuan mahasiswa saat ini untuk menerapkan pemodelan dalam biologi sarjana.
bagaimana keadaan kepercayaan diri siswa saat ini dalam pemodeleran dan biologi sarjana, kemudian apa bukti reliabilitas dan validitas penilaian KM-Box 3. Nah, tujuan penelitiannya untuk melihat peningkatan kemampuan siswa untuk melakukan tugas pemodelan kuantitatif. Nah, metode penelitiannya, sampel yang digunakan sejumlah 612 mahasiswa pada tahun pertama dan tahun kedua, yang diambil dari kursus biologi pada tahun pertama yang menyarankan materi pengantar yang dimaksudkan untuk membangun dasar pengetahuan untuk kehidupan mahasiswa sains dengan instrumen yang digunakan berupa instrumen penilaian, pengukuran, dan analisis. Kemudian analisis yang dilakukan dengan IBM SPSS, plot korelasi, dan tabel ANOVA dibuat menggunakan JASP, kalibrasi, analisis, dan grafik rush yang dilakukan dengan WinStep. Kemudian dihasilkan bahwa siswa yang mengenali sifat dan tujuan dari usaha pemodelan itu memiliki alasan untuk motivasi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan pemodelan kuantitatif. Selain itu, siswa akan cenderung memahami mengapa mereka sebagai ilmuwan perlu mempertimbangkan berbagai dimensi pemodelan seperti memprediksi, merevisi, menafsirkan, dan membuat model. Nah, dapat disimpulkan bahwa siswa itu secara keseluruhan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam literasi kuantitatif daripada interpretasi kualitatif, model atau pemodelan. Tidak ada pengaruh kedudukan kelas, yaitu mahasiswa baru atau mahasiswa tahun kedua terhadap kinerja siswa. Penilaian menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi merasa percaya diri dengan kemampuan mereka untuk memodelkan fenomena biologi secara kuantitatif, meskipun kinerja mereka pada pertanyaan kemampuan rendah. Kemudian artikel yang ketiga dengan judul Spanish Science Teacher Educator Preparation Experience and View About Nature of Science in Science Education. Nah, latar belakangnya yaitu adanya kesenjangan besar antara di satu sisi apa yang diusulkan dalam dokumen standar pendidikan sains, buku teks, dan lain-lain mengenai pengajaran Nature of Science atau NOS, dan rekomendasi yang berasal dari penelitian pendidikan. Kemudian ada alasan lain, yaitu adanya kesulitan yang dihadapi guru sains saat mengajar Nature of Science karena kurangnya pemahaman informasi tentang NOS mendukung baik guru sains memutuskan untuk memasukkan konten NOS dalam program pengajaran sains mereka atau mereka mengetahui bagaimana mengajarkannya dengan tepat. Nah, rumusan masalahnya yaitu persiapan apa yang pendidik sains miliki mengenai pengajaran NOS, pengalaman apa yang pendidik sains miliki dalam mengajar NOS dan dalam mengajar pedagogi NOS, apa pendapat pendidik sains tentang pengajaran dan pembelajaran NOS, dan apa korelasi yang ada antara persiapan, pengalaman, dan pendapat pendidik sains tentang pengajaran dan pembelajaran NOS. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis persiapan apa yang harus dimiliki pendidik sains untuk mengajarkan NOS, pengalaman pendidikan apa yang mereka miliki tentang NOS, dan pentingnya apa yang mereka berikan kepada NOS dalam rencana pelatihan mereka. Nah, metode penelitiannya dengan menggunakan sampel mahasiswa dari Universitas Negeri Spanyol dengan pemilihan sampel melalui website yang kemudian akan diundang melalui email masing-masing. Kemudian instrumen yang digunakan berupa survei dan kuesioner terbuka. Hasil yang diperoleh, yang pertama untuk persiapan yang dimiliki pendidik sains tentang pengajaran NOS, yaitu pendidik sains itu diminta untuk memperkirakan tingkat pengetahuan mereka sendiri tentang NOS itu sendiri. Selain itu juga diminta untuk menilai pengetahuan mereka tentang NOS dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang konten lain. Selain itu, pendidik sains juga diminta untuk memberikan penilaian keseluruhan tingkat pedagogis mereka untuk mengajar NOS. Kemudian yang kedua, pengalaman mengajar konten NOS dan pelatihan guru sains dalam pedagogi NOS, yang secara umum orang itu mengamati bahwa pendidik sains memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengajar konten NOS daripada dalam melatih guru sains tentang pedagogi NOS.
Kemudian yang selanjutnya, pendapat yang dimiliki pendidik sains tentang pengajaran dan pembelajaran NOS, yaitu bahwa dalam pembelajaran NOS itu ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, antara lain tahapan pendidikan di mana NOS harus diajarkan, pengenalan konten NOS ke dalam kurikulum sains sekolah, pendekatan pedagogis untuk mengajar NOS, dan pemilihan konten untuk mengajar NOS. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi antara persiapan, pengalaman, dan opini pendidik sains tentang pengajaran dan pembelajaran NOS, yaitu bahwa pendidik sains itu memiliki pengetahuan pedagogis tingkat tinggi untuk mengajar NOS, yang paling berpengalaman dalam mengajarkan konten ini. Ada korelasi positif yang substansial antara pentingnya pendidik sains memberikan NOS dalam rencana pelatihan guru sains mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru IPA itu menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang nature of science, dipersiapkan dengan baik secara pedagogis untuk mengajarkannya, dan memiliki pengalaman yang luas dalam mengajarkannya. Namun, ada beberapa ketidaksesuaian antara persiapan yang mereka nyatakan dan pengalaman mereka dalam mengajar nature of science. Selain itu, mereka berpikir bahwa nature of science harus diajarkan sejak usia dini dan diberlakukan sebagai konten lintas sektoral dalam pendidikan sains. Mereka juga menganggap bahwa ketika mengajarkan nature of science, pendekatan implisit sama efektifnya dengan pendekatan reflektif eksplisit. Nah, demikian penjelasan analisis jurnal internasional dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.